Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para tulabul ilm, para santri, para asatidzah, staf di Pondok Pesantren Al-Irsyad Majalengka, Jawa Barat, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita di malam yang penuh barokah ini berjumpa di sini. Tema yang kita angkat sekarang panjang, butuh setahun untuk membahasnya. Dan saya harus menyelesaikannya hanya kurang dari 1 jam. Karena itulah maka mungkin hanya 1 poin saja dari banyak poin yang ingin kita bahas di malam hari ini. Bagaimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Pertama, barengi upaya kita dalam menuntut ilmu ini dengan ketakwaan, dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat, dengan dibarengi dengan ibadah-ibadah dan amal soleh, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik perintah yang wajib ataupun yang sunnah. Lakukan, jauhi semua yang Allah larang, walaupun hukumnya sekedar makruh apalagi haram. Maka siapa orang yang membarengi upaya dia dalam mencari ilmu dengan ketakwaan, Allah akan permudah orang itu di dalam memahami ilmu, menghafalkan ilmu, bahkan mengamalkan dan mengajarkannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang hal ini adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu al-furqan. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara hak batil, benar dengan salah, yang manfaat dan yang madarat, dan ini tiada lain kecuali ilmu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah permudah kalian dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Allah permudah. Ini janji Allah kepada orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa diberi keistimewaan, kalau dia ada masalah diberikan jalan keluar. Kalau dia punya urusan yang sulit diberikan kemudahan. Kalau dia seret ekonominya, Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalian pasti hafal ayatnya ya, dalam surah At-Talaq. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Termasuk
kesulitan dalam belajar, dalam menghafal. Dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. Di ayat berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Lihat efek ketakwaan dalam segala aspek, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek ketika belajar mengajarkan ilmu, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujud ketakwaan yang nyata, banyak tobat, banyak istighfar. Nabi SAW menyatakan, man aktsara minal istighfar, ja'alallahu likulli dhaikin faraja, wa likulli hammin ja'ala likulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar? Istighfar ini salah satu wujud dari ketakwaan. Aplikasi amalan dari ketakwaan. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kesulitannya, Allah berikan jalan keluar. Allah akan jadikan setiap kesedihannya, Allah rubah menjadi kebahagiaan. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam segala hal, ketakwaan sangat-sangat membantu dan menolong. Karena itulah, maka dulu para ulama ketika mereka menjadi santri seperti Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih wa kunna nasta'inu ala talabihi bis saum. Dulu ketika kami jadi santri, kami meminta pertolongan, bantuan kepada Allah dalam menghafalkan hadis, dalam bentuk mengamalkan isi hadis. Pengamalan dari ilmu salah satu bukti wujud ketakwaan. Dan kami minta tolong, meminta bantuan dalam menuntut ilmu hadis dengan cara melakukan saum sunnah. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum, banyak berdoa, banyak berzikir. Itu sangat membantu seseorang di dalam belajar ilmu, memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Oleh karena itu seorang talibul ilm, penuntut ilmu, seorang santri tidak bisa dipisahkan dari ibadah, dari tahajud, dari saum sunnah, dari baca Al-Quran, dari berzikir, dari berdoa. Sebab semuanya itu bisa membantu dia di dalam memahami, menghafalkan dan mempelajari ilmu. Dia meniatkan mempelajari ilmu itu untuk diamalkan. Dan untuk itu dia belajar ilmu. Untuk mengaplikasikan ketakwaan kepada Allah, dia belajar ilmu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diamalkan, dilaksanakan semua perintahnya, dijauhi semua larangan, itu wujud ketakwaan. Untuk itulah ilmu dipelajari, bukan sekadar dihafal, tidak diamalkan, bukan. Ketika menerangkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, para ulama menyatakan fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihadu fi tatbiqihi hadza 'inda ulil albab. Tujuan dari mempelajari ilmu syar'i adalah untuk diamalkan. Bersungguh-sungguh untuk diaplikasikan dalam kesehariannya.
Dan inilah sikap para ulul albab. Ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena tahu setiap ilmu yang dipelajari, difahami, dihafalkan, kelak di akhirat akan ditanya pertanggungjawabannya. Sebagaimana sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih." Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa an ilmihi madza amila fih. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kalian kan masih muda, boleh dikatakan masih anak-anak. Jangan berpikiran mestinya masih muda mah senang-senang, hura-hura, main-main, jangan ibadah, jangan belajar. Ibadah belajar mana nanti kalau sudah dewasa, kan gitu ya. Gak boleh berpikiran begitu, karena apa? Masa muda akan ditanya. Dalam riwayatnya dari masa mudanya untuk apa masa muda itu dia habiskan. Dipakai untuk hura-hura, memubadzirkan masa muda, masa-masa keemasan untuk belajar, dia buang-buang secara percuma untuk sesuatu yang sia-sia. Adapun orang yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, ini istimewa. Seluruh pemuda lalai dari ibadah, lalai dari agama, lalai dari belajar agama. Ini ada beberapa pemuda menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, untuk belajar. Ini istimewa enggak? Istimewa. Di akhiratnya orang ini pun akan diistimewakan. Salah satu bentuknya ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari dekat 1 atau 2 mil, panasnya enggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Sampai keringatnya merendam dirinya, ada yang sebetis, selutut, ada juga yang sampai setelinganya. Menderita mereka. Cuma di antara sekian banyak manusia yang menderita, ada orang-orang yang Allah berikan naungan di bawah arsy Allah. Salah satunya adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Berkata Rasulullah SAW, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia memperoleh naungan di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya syabab. Syabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Untuk belajar, untuk menghafal, untuk beramal. Ini pemuda istimewa di dunia. Berbeda jauh dengan umumnya pemuda. Di akhiratnya pun diistimewakan. Pemuda-pemuda lain yang lalai, menderita, kepanasan di alam mahsyar, ini ternaungi, adem, sejuk, senang, bahagia, nyaman. Jadi orang akan ditanya umurnya, termasuk masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Juga akan ditanya tentang ilmunya. Diamalkan apa tidak? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Juga hartanya. Kalau pertanyaan harta 2.
Dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan? Dua pertanyaan. Kalau halal, cara mendapatkannya. Halal, cara menghabiskannya, selamat dia. Kalau salah satunya haram, celaka dia. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya, badannya, fisiknya, untuk apa dia pergunakan. Jadi 4 pertanyaan itu ditanya. Termasuk masa muda, termasuk umur, termasuk amal, termasuk ilmu. Diamalkan apa tidak? Tahu bahwa ini akan dimintai pertanggungjawabannya, maka seorang talibul ilm mau tidak mau tidak hanya belajar dan menghafalkan ilmu, tapi aplikasikan. Tapi juga amalkan. Terapkan dalam kehidupan kesehariannya, itu wujud ketakwaan dan itu akan membantu dia di dalam mencari ilmu, memahami ilmunya. Selama dia belum mengamalkan, selama itu dia dianggap bodoh walaupun banyak hafalannya, banyak pengetahuannya, mendalam pemahamannya, belum diamalkan, masih tetap bodoh. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang alim, orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Dan kamu dengan ilmumu tidak disebut orang alim sampai kamu mengamalkan ilmumu. Orang alim itu bukan hanya orang berilmu semata-mata, tapi ia berilmu, ia beramal. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Fa idza amila bih kana aliman. Seorang yang berilmu masih tetap dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila ilmunya ini sudah diamalkan, baru dia disebut orang alim. Lihat, batasan alim atau jahilnya seseorang bukan sekedar diukur oleh ilmu, tapi juga amal. Kenapa orang yang sudah berilmu masih dikatakan bodoh sebelum dia mengamalkannya? Ya, karena dia entah tidak tahu, entah pura-pura tidak tahu bahwa ilmu yang sudah dihafal dan difahami, diketahuinya itu wajib diamalkan. Kalau tidak diamalkan, dia terazab, diancam oleh azab Allah Azza wa Jalla dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Wah, luar biasa tuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ancaman tuh, celaan. Berilmu tidak beramal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengerikan tuh. Ada orang di neraka nanti ususnya terburai. Dia lari-lari, muter-muter, keliling-keliling di neraka sambil membawa ususnya yang terburai. Ditonton oleh semua penghuni neraka. Lalu penghuni neraka yang nontonnya itu berkata, ya fulan masya'nuk, alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu di dunia ini suka menyuruh kami untuk melaksanakan kebaikan, melarang kami dari kemungkaran? Ternyata orang ini ustaz, orang ini dai,
Orang ini mubaligh, orang ini kiai, orang ini ulama, orang ini yang berilmu, tukang amar ma'ruf nahi munkar, tukang ngajar, tukang memberikan nasihat. Tapi kenapa sekarang ke neraka? Orang itu menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam atih wa nahaitukum anil munkar wa atih. Ya, dulu waktu di dunia aku suka memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri masih melakukan kemungkaran itu. Antara ilmu dengan amal bertolak belakang. Ilmunya tidak diamalkan, hanya nyuruh orang, dianya sendiri tidak beramal. Dia berilmu tapi tidak bertakwa. Kayak calo di terminal ngajak orang di sini umpamanya dari Majalengka ke Bandung gitu ya. Ayo bis. Yang diajaknya naik bis maju ke Bandung, calonnya ikut? Enggak, diam aja di sana. Cuma dapat duit. Ngajak lagi orang lain. Penuh berangkat lagi, dianya enggak ikut. Jangan jadi calo. Nyuruh orang, dia sendiri enggak berbuat. Ngelarang orang, dia sendiri masih melanggar. Maka azabnya luar biasa dahsyatnya, waliyadzubillah. Kita lihat orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dianggap bodoh. Karena dia tidak peduli atau pura-pura enggak tahu terhadap azab yang Allah janjikan untuk orang yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka sebagai tulabul ilm, jangan hanya belajar, jangan hanya menghafal, jangan hanya memahami, tapi amalkan, aplikasikan dalam kehidupan keseharian, maka Allah akan membantu dia, memudahkan dalam proses belajar mengajarnya. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Lihat, ketakwaan ini besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya, mudah atau sukarnya kita dalam belajar ilmu, memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan seterusnya. Adapun kalau orang belajar tapi lalai dari perintah, melanggar larangan, melakukan dosa, terjerumus ke dalam maksiat, melakukan penyimpangan, itu menghalangi orang itu dari memahami ilmu dan menghafalkan ilmu. Nanti susah menghafal. Kena dengan penyakit, susah hafal, gampang lupa. Hese apal, gampang poho. Menghafalnya susah. Sudah hafal, baru berapa jam sudah lupa lagi. Ada yang begitu di sini? Kebanyakan ada. Ada apa? Banyak. Banyak. Banyak apa semua? Mudah-mudahan tidak semua. Kenapa penyakit hese apal gampang poho itu ada? Karena dosa dan maksiat. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, inni la ahsibul amda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin kalau seorang hamba, seorang manusia lupa kepada ilmu yang sudah difahaminya, dihafalnya, diketahuinya, itu dipastikan karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu lawan dari ketakwaan. Durhaka itu sebaliknya dari ketakwaan. Kalau bertakwa mempermudah kita dalam memahami, menghafal, dan mempelajari ilmu, sebaliknya dosa menghambat. Bukan hanya susah menghafal dan mempelajari, bahkan yang sudah hafal, yang sudah difahami, hilang dari ingatan.
lupa terhadap ilmu, terhadap ayat, terhadap hadis. Itu semua karena dosa loh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu saat Imam Syafi'i itu mengarang sebuah kitab, sudah ada bahan di kepala, lupa ketika mau nulis. Beliau curhat ke gurunya, namanya Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah dosa, kamu sudah maksiat. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Karena apa? Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Pengalaman ini oleh Imam Syafi'i ditulis dalam sebait syair. Syairnya ada dalam kitab Dewan Syafi'i. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi su'a hifdhi, farsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi." Aku curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau menjelaskan, menuntun aku agar aku meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Lihat. Kemaksiatan menghalangi orang dari ilmu. Kemaksiatan menyebabkan orang kehilangan ilmunya, hafalannya ataupun pemahamannya. Makanya suatu saat Imam Malik mengajar hadis ke banyak murid. Semua muridnya menulis. Kecuali ada seorang pemuda tuh. Dia nggak nulis. Beres belajar ditanya, yang lain nulis kamu nggak, kenapa? Pemuda ini menjawab, aku sudah hafal semua yang kau terangkan. Sekali dengar, faham, hafal. Siapa? Beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dites oleh Imam Malik, coba apa yang aku terangkan tadi. Dari awal sampai akhir disebut lagi, nggak ada yang kelewat. Lalu apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Memang di pesantren ada gitu santri yang maksiat. Harapannya nggak ada. Tapi kenyataan jauh dari harapannya. Ada di kalangan para santri yang suka mencuri. Ada yang kehilangan uang. Banyak. Ada di antara para santri yang suka membuli satu sama lain, menghina, mencela. Dosa apa tidak? Besar. Kenapa? Melanggar ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Enggak boleh saling menghina. Enggak boleh saling mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ada yang suka ngasih gelar-gelar buruk ke kawannya, melanggar ayat ini. Perbuatan itu pertama berdosanya kepada Allah karena ayat Allah dilanggar. Larangan Allah dia langgar. Pertama dosanya kepada Allah. Bukan kepada kawan yang dihinanya semata-mata. Ke kawannya jelas berdosa. Tapi pertama kali dosanya kepada Allah loh. Karena melanggar larangan Allah. Itu dosa maksiat yang besar. Tukang membuli, tukang menghina. Jangan berharap dia dimudahkan oleh Allah dalam menghafal, dalam memahami, dalam mempelajari ilmu. Tersendat dia. Hindari bulian, hindari hinaan, hindari gibahan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab
ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan suudzon, jangan tajassus, mengorek-ngorek, mengungkit-ungkit, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan ghibah. Ini 3 perbuatan buruk yang beruntun. Pertama suudzon dulu tuh. Buruk sangka kepada orang. Suudzon menuntun dia, menyeret dia untuk mengorek-ngorek, mencari apa kesalahannya. Benar nggak prasangka buruk saya? Nah dicari, setelah ketemu diomongin, dihibahin. 3 maksiat ini berangkai. Makanya 3 maksiat ini berangkai, dilarang 3-tiganya. Jangan suudzon, jangan tajassus, jangan ghibah. Kalau ini terjadi di kalangan para santri, dia akan terkendala, terhalang, susah dalam belajar, susah hafal, mudah lupa, susah faham, mudah salah faham karena dosa dan maksiat. Tapi sebaliknya, kalau antara sesama santri ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Perhatian, peduli, menolong, membantu, memudahkan urusan orang. Nah, ini wujud ketakwaan itu. Allah akan permudah semuanya. Ada lihat orang lain punya aib, punya kesalahan, ditutup. Allah balas dengan cara aib dia ditutup. Ada kawan yang memiliki kesulitan, kesusahan, dibantu. Allah akan bantu orang itu kalau orang itu menemukan kesulitan dunia akhirat. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aib dia dunia akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mumin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Sampai dikatakan wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong sesamanya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Jenis perbuatan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan kita dari kesulitan dunia akhirat. Jenis perbuatan kita memudahkan orang lain yang kesulitan, Allah nanti mudahkan urusan kita dunia akhirat. Perbuatan kita menutup aib orang. Kita tahu orang ini punya banyak dosa, kekurangan, maksiat. Kita tutup. Jangan sampai diberitahukan. Memberitahukannya ghibah. Kita tutup. Kita rahasiakan. Kita tutup mulut kita. Allah nanti akan merahasiakan, menutup aib dan dosa kita. Dunia sampai akhirat. Coba lihat. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkan urusan orang lain. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain. Kalau kita ingin terlepas dari kesulitan yang kita hadapi, tolong bantu orang lain agar terlepas dari kesulitannya. Itulah resep hidup mempermudah semua urusan dalam hidup ini. Itulah wujud ketakwaan. Dari sinilah kita mengetahui sangat super pentingnya ketakwaan dalam diri seorang penuntut ilmu. Dan sangat pentingnya setiap penuntut ilmu menjauhi dosa dan maksiat. Karena apa? Karena itu semua berpengaruh besar terhadap upaya orang itu di dalam menghafal, memahami dan mempelajari ilmu. Jadi ini kiat yang pertama. Bagaimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah di dalam mencari ilmu?
barengi usaha kita mencari ilmu itu dengan ketakwaan. Barengi dengan ibadah. Barengi dengan melaksanakan semua perintah Allah. Barengi dengan menjauhi apa yang haram, yang Allah larang. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Permulia akhlak. Amalkan semua ilmu yang kita pelajari, aplikasikan di dalam kehidupan keseharian, maka lihat hasilnya. Allah akan mempermudah orang itu dalam memahami ilmu, mempelajari ilmu, menghafalkan ilmu. Ini wasiat pertama kepada semua penuntut ilmu. Barengi ya dengan ketakwaan, barengi dengan ibadah. Jangan lalai ibadah. Malam jam 3 bangun tahajud. Senin Kamis cobalah saum. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir. Perbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak menolong sesama kawan. Tunjukkan kemuliaan akhlak kepada orang lain. Balas kejahatan orang lain itu dengan kebaikan. Semua itu mengakibatkan Allah menolong orang itu, mempermudah orang itu dalam proses belajar yang dia sedang jalani. Inilah yang pertama. Kedua, 5 tahun lagi ya, sekarang sudah habis waktunya. Saya lihat sholat Isya tinggal 5 menitan lagi mungkin, azan. Itu untuk membagi hadiah. Saya punya hadiah, 250.000. Tapi dalam bentuk voucher 10 lembar masing-masing 25.000. Oh, ada buku. Apa judulnya bukunya? Ada 2. Ada kuteb judulnya Mutun Thalibil Ilm 1 dan voucher seharga 25.000. Voucher ini hanya berlaku di Aula Mart Tommy dan Aula Food Kantin. Lumayan. Sapiringan. Cung, siapa yang mau? Dimulai dari yang paling besar badannya. Namanya siapa? Nufus, Ustaz. Nufus. Nufus. Masya Allah. Pertanyaan. Apa arti nufus? Jamak dari jiwa, Ustaz. Salah. Bukan jamak dari jiwa. Perbaiki. Nufus jamak dari? Jiwa-jiwa. Bukan. Nafs. Nafsun. Kalau jiwa jamaknya jiwa-jiwa. Kalau nufus mufradnya nafsun. Apa maknanya? Jiwa. Jiwa. Barakallahu. Gitu aja sudah. Cung, siapa lagi? Yang berkacamata nih. Namanya? Asif Rahman. Asif Rahman. Asif Rahman. Asep. Asif Rahman. Asif. Asif Rahmat. Pertanyaan, apa arti asif? Minta maaf ya, pemaaf gitu. Maaf. Minta maaf ke siapa? Pemaaf. Jadi kalau kita bersalah, asif gitu ya, afwan. Barakallahu. Kasih. Cung, siapa lagi? Itu di belakangnya tuh, di belakangnya. Ini yang hitam. Maksudnya hitam itunya, hitam bajunya. Namanya? Namanya Jidan. Jidan. Apa arti jidan? Muradif dari Jundi, pejuang. Jidan Fadilah Ramadan, pejuang keutamaan di bulan Ramadan. Masya Allah. Barakallah. Jidan. Jindan apa jidan? Jidan. Asif jidan. Apa artinya?
Muradif dari Jundi, pejuang. Bukan, Asif Jiddan. Oh, maaf banget. Kasih. Dimaafkan. Cung, siapa lagi? Itu yang coklat. Baju coklat, kopiah hitam. Siapa namanya? Ini yang tadi. Nah ini. Nah. Namanya? Adila Tat. Akhyar. Adila. Adila Tat. Adilan. Adila. Adila. Nampak. Saya nggak akan tanya apa arti adila. Apa yang akan ditanya di akhirat sebelum seseorang bergeser kakinya? 4. Pertanyaan di alam mahsyar. Sebutkan 2 di antaranya. Satu. Apa yang kamu lakukan pada masa mudamu dan apa yang kamu gunakan untuk umurmu? Tentang umurnya apa, untuk apa dihabiskan. Terus yang pertama apa tadi? Tentang masa mudanya. Ya udah 1 nggak apa-apa. Cung, siapa lagi? Ini nih. Ambil. Tuh. Ini. Mana mic. Siapa namanya? Mujahid, Mujahid. Kelas kelas 11. Saya pribadi nggak pernah sekolah sampai kelas 11, nggak pernah. Maksimal kelas 6 SD. Tamat SD kembali ke kelas 1. SMP sampai kelas 3. Tamat kembali ke kelas 1 lagi SMA. Sebutkan 1 pertanyaan di alam mahsyar. Tadi sudah disebutkan tentang umurnya, untuk dia apa dia habiskan. 2. 1 aja. Tentang apanya? Waktu kita di dunia. Tentang apanya waktu di dunia tuh? Ya, tentang apa yang waktu yang kita bisa buat sholat atau. Betul apa benar? Tidak betul, tidak benar. Masih ada. Ayo. Ingat. Tentang apanya? Tentang harta. Tentang? Hartanya. Apa pertanyaan tentang harta? Buat apa harta kita yang buat harta apa yang kita bisa yang diamalkan gitu. Untuk apa harta kita pergunakan, iya. Dan 1 lagi? Waktu. Tentang harta. Harta itu ada 2 pertanyaannya. Apa? Harta apa yang kita digunakan. Terus? Dan dari mana harta Dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Sini. Cung lagi. Tuh yang di luar tuh, yang pakai kopiah putih tuh. Siapa namanya? Nurul Fikri. Nurul Fikri. Apa arti Nurul Fikri? Cahaya kecerdasan, cahaya pemikiran. Kenapa hati seseorang terang benderang dengan cahaya? Kenapa, Cing? Karena dia tidak bermaksiat. Ahsanta, Masya Allah.
Nyimak ini. Sini Nurul Fikri. Dipanggilnya Nurul apa Fikri? Fikri. Siapa lagi? Sebelah sono tuh biar adil. Di luar. Tunjuk sama antum siapa tuh? Siapa namanya? Hamam. Dengan H dengan H. Hammam. Apa arti hammam? Dari kata hamayahumu yang bercita tinggi. Tapi bukan itu pertanyaan. Sebutkan satu lagi pertanyaan di alam mahsyar. Ilmu. Apa pertanyaannya? Apakah dia mengamalkan ilmu? Diamalkan atau tidak? Diamalkan atau tidak. Barakallahu fi. Ada dekatnya yang ngacung tadi siapa? Kasih mic. Ke siapa aja sok, terserah antum. Siapa namanya? Hilal, Ustaz. Hah? Hilal. Apa arti hilal? Bulan sabit, Ustaz. Bulan sabit. Pertanyaan. Satu lagi pertanyaan di alam mahsyar. Yang sudah umurnya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dan untuk apa? Yang ketiga barusan hammam tentang ilmu. Diamalkan tidak? Satu lagi. Tentang badannya, Ustaz. Untuk badannya apa? digunakan untuk apa, Ustaz? Untuk apa digunakan? Barakallahu fiik. Nih, 2. Hiji ewang. Kembali ke tengah. Ini yang dekat nih, tadi ngacung. Satu masing-masing sama hammam. Namanya? Caisar. Caisan. Orang Jepang. Enggak, orang Indonesia, Tat. Siapa ulama yang pernah lupa karena maksiat lalu curhat ke gurunya? Pilih Imam Malik atau Imam Abu Hanifah? Siapa? Imam Syafi'i, Tat. Oh, Imam Syafi'i. Benar, barakallah. Terakhir, yang dekat aja terakhir. Ini aja nih. Tinggal satu lagi. Namanya? Bani Akbar. Bani Akbar. Kelas 7B. Kelas 7B. Pertanyaan. Bacakan satu hadis yang kamu hafal. Apa aja? Satu hadis yang kamu hafal apa? Hadis. Bebas, Ustaz. Bebas. Hadis niat, Ustaz. Sok. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Diam terus. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi Fahijratuhu ila yusibuh. Fahijratuhu lidunya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Terus waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha ila ma hajara ilaihi. Fahijratuhu
Fahijratuhu Fahijratuhu ila, ila ma hajaro ilaih. artinya hanyalah innamal a'malu binniyat. Niat itu Hanyalah niat itu hanyalah tergantung niat itu tergantung pada amal. pada Dibalik. Hanyalah amal itu tergantung pada amal itu tergantung pada niat. terus taluk. Nanti kamu belajar lagi, hafalkan lagi. Untung ini bukan ulangan. Nih. Hafal. Habis. Nanti lagi, kalau saya kesini lagi 5 tahun lagi baru dibagi lagi. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.